Kisah Ramalan Jayabaya. Jayabaya juga dikenal sebagai raja yang bijaksana dan gemar belajar seperti yang disebutkan dalam beberapa catatan sejarah. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Kediri meraih puncak kemakmurannya karena posisinya sebagai raja dan diyakini sebagai keturunan dewa. Simak kisahnya hanya di Suluh Bali Project. Klik juga tombol subscribe untuk mendapatkan update informasi gratis dari kami. Like jika kalian suka dengan video ini. Bagikan juga video ini agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, lanjut. Orang-orang mudah percaya pada kitab-kitab yang ditulis oleh Prabu Jayabaya. Salah satu ramalan yang terkenal adalah kedatangan orang-orang berkulit putih pembawa senjata yang dapat membunuh dari jauh. Ia memprediksi bahwa mereka akan menjajah Pulau Jawa dalam waktu yang sangat lama. Menurut dia, mereka akan dikalahkan oleh orang-orang berkulit kuning yang datang dari utara dan akan menjajah Jawa seumur jagung. Ramalan tersebut menjadi kenyataan karena hampir 300 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Orang-orang berkulit kuning dapat mengalahkan Belanda pada tahun 1942. Orang Jawa melihat hal tersebut sebagai realisasi ramalan Jayabaya yang telah berusia 800 tahun. Kemudian, Jepang menduduki Indonesia sampai 1945 atau selama 3,5 tahun sebelum tanah air akhirnya merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jayabaya memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, khususnya terkait ramalannya mengenai masa depan Pulau Jawa. Seperti yang dikutip dari situs Ancient Origins. Jayabaya memerintah kerajaan Kediri pada 1135 hingga 1157. Namanya tertera dalam Babat Tanah Jawa dan Serat Aji Pamasa. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia merupakan keturunan dari dewa kebijaksanaan yaitu Brahma. Ada pula yang meyakini Jayabaya sebagai reinkarnasi Wisnu, dewa yang bertugas untuk memelihara dan melindungi. Ayahnya Gendrayana diklaim sebagai keturunan legendaris Pandawa V, yaitu dari garis keturunan Arjuna yang merupakan anak dari Dewa Indra. Karena hal tersebut, Jayabaya diyakini memiliki kekuatan magis yang membuatnya dapat membaca kejadian pada masa lalu maupun yang akan datang. Jayabaya juga telah memprediksi pemimpin Indonesia di era modern yang dikenal dengan istilah Notonegoro, atau secara harfiah diartikan sebagai pemimpin negara. Karena tak ada penjelasan lebih lanjut, terdapat banyak interpretasi terhadap hal tersebut. Penjelasan paling sederhana adalah, siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia bukanlah raja yang sangat berkuasa, namun seorang pengurus atau pemimpin yang menjawab permasalahan rakyatnya. Namun, terdapat interpretasi yang lebih rumit. Presiden Indonesia dari masa ke masa. Satu teori mengatakan bahwa Notonegoro menunjukkan suku kata terakhir dari nama-nama Presiden Indonesia. Namun hal itu tak sepenuhnya benar karena hanya dua presiden pertama saja yang cocok dengan istilah tersebut, yaitu Soekarno dan Soeharto, yang jika digabung menjadi Noto seperti pada Notonegoro. Presiden Indonesia pertama, Soekarno, dan kedua, Soeharto. Presiden ketiga, B.J. Habibie, tak memiliki akhiran "ni" dalam namanya. Abdurrahman Wahid yang menjadi pemimpin Indonesia keempat juga tak memiliki akhiran "go". Interpretasi lain mengatakan bahwa hanya presiden paling berpengaruh saja yang suku kata terakhir namanya yang sesuai. Beberapa isi ramalan Jayabaya yang terkemuka di seluruh Nusantara sebagai berikut. Wong jahat unggah pangkat, yang artinya orang jahat naik pangkat. Wong cilik akeh sing kapencil, yang artinya rakyat kecil banyak yang tersingkir. Wong mulia di penjoro, yang artinya orang mulia di penjara. Sing curang garang, yang artinya yang curang malah berkuasa. Sing jujur ajur, yang artinya yang jujur malah sengsara. Akeh rondo ngelahirake anak,
yang artinya banyak janda melahirkan bayi. Akeh jabang bayi lahir goleki bapake, yang artinya banyak anak yang lahir mencari bapaknya. Agamo akeh sing nentang, yang artinya agama banyak ditentang. Prikamanungsan soyo ilang, yang artinya prikemanusiaan semakin hilang. Omah suci dibenci, yang artinya rumah suci justru dijauhi. Omah ala soyo dipujo, yang artinya rumah maksiat semakin dipuja. Wong wadon lacur ing ngendi-ngendi, yang artinya banyak perempuan pelacur di mana-mana. Akeh laknat, yang artinya banyak kutukan. Akeh pengkhianat, yang artinya banyak pengkhianat. Anak mangan bapak, yang artinya anak makan bapak. Sedulur mangan sedulur, yang artinya saudara makan saudara. Konco jadi musuh, yang artinya kawan menjadi lawan. Guru disatru, yang artinya guru dimusuhi. Tonggo podo curigo, yang artinya tetangga saling curiga. Pedagang akeh sing keplarang, yang artinya pedagang banyak yang tenggelam. Wong main akeh sing dadi, yang artinya penjudi banyak yang merajalela. Akeh barang haram, yang artinya banyak barang haram. Akeh anak haram, yang artinya banyak anak haram. Wong wadon ngalamar wong lanang, yang artinya perempuan melamar laki-laki. Wong lanang ngasurage derajate dewe, yang artinya laki-laki menghina derajat sendiri. Akeh barang-barang melebu luang, yang artinya banyak barang-barang yang terbuang. Akeh wong kaliren lan mudo, yang artinya banyak orang lapar dan telanjang. Wong tuku ngelenik sing dodol, yang artinya pembeli membujuk penjual. Sing adol akal okol, yang artinya penjual membujuk si penjual. Wong golek pangan koyok gabuh diinteri, yang artinya mencari rezeki ibarat gabuh ditampi. Itulah beberapa ramalan Jayabaya yang tersohor dari Prabu Jayabaya. Jika dilihat dari tahun 2020, memang sudah banyak yang terjadi. Akankan ramalan Jayabaya terbukti juga di tahun 2021. Prabu Jayabaya adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Terdapat beberapa naskah yang berisi ramalan Jayabaya, seperti Serat Jayabaya Musarar. Asal-usul utama Serat Ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musarar yang digubah oleh Sunan Giri Prapen. Meskipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musarar, yang menuliskan bahwasanya Jayabaya lah yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Terkadang sebuah ramalan ada benar dan ada tidaknya tergantung pada kepercayaan masing-masing. Sekian dulu yang bisa kami sampaikan lewat video ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya, agar kalian tahu saat kami upload video-video terbaru lagi.